Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau nggak tahu mah puasanya esok jangan enakan nailah sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya sosining, maka Nabi nasabah hari Senin saya lahir. Jadi ya koso Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya koso Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Ki Hamid Pasuruan. Agana pasangan nigi tahu ma puasangi asoja jengena maka gade-gaga lasawat disolangi watak kalena. Itu kehebatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kalau mak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku makan akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasabak jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasabak asogirem, wadi berubah akhlak natawe nasabak kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia napaksakan Nabi untuk ya curi alena, tapi Nabi pakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tawe. Jadi anak-anakku, para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya kona curi kita, nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya, dia na hargai kita weh. Ya kona hargai kita weh nasabak harta, nareko dega gawaran parang, pajani na hargai kita weh. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode ini gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya.
dua telu bupati oku Indonesia ia mina rokok tahu watuna mancaji bupati sisenna paja mancaji bupati, maka orang tidak lagi menghormati magai nasabak dia dihormati karena jabatannya bukan karena akhlaknya. Yana tu ampai okilalanna atau tongalinota jabatan kedudukan harta jangan melekat. Nabita ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia tarimai, nah ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan selain Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada dua. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu naisenga tanya waramparanna. Ia komegai waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sebab magai waramparang kosipulungi maka dami teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tak rupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nah sebagaimana pun hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sepatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitai asue madakka, naludungi sepatuna, maka dia mengambil air, kemudian dia menjadikan alat supaya napake ya roh aswe minum. Itu karena jasa, bukan karena harta. Agana na nilai pong Allah Ta'ala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewe mimapunaiwi ya kodena punaiwi tawe, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tawe, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna ya rupa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari, ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Di dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi alako guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dia nama cok pesantrennya mungkin ranking paling bawah, kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak ya kok pak disangan napunai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere ewa ditoyali asange pak disangan, namoko kolo ewa ditoyali asange pak disangan, tapi baraka tidak sembarang. Kegaya sang ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegaya sang ilmu berkah, ipasilolongi takzim yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu desa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuro malawe. Tapi angka ganana makoko mengaji suruh malawe, degaga. Isuro lo mala aju tunuh, ajuan nasuang. Isuro masering,
ini yang hilang. Matimpa wae maka bela lo malo wae matajang antri magai ukui romonro ya sange baraka. Nasaba ya sange ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kongka anak tamas sekolah ko SD nangka guru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Suroi bawa daun, suroi bawa aju ke wadingi magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoh magi na mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul magai nasabak tak denya senge pak disengak beraka. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anakku yang belajar di pondok jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namo demu maca ko pesantrennya, tapi aku masuk kok maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron na temala baraka. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya dia bisa ranking, bisa. Kami nak betah ke pesantrennya dia gak ranking nalah, tapi ketika keluar dia baru muncul bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Magai bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar, napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang baraka. Tamai anak atau pesantrennya ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak indo ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa baraka. Apa iya tuh anak tak kongka ke pesantrennya perasaan na indona tulilari lokoro. Melo imatindro ningerang anak-anak dia di pondok. Jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakana anak-anak ipatame pesantrennya macio indo ambona ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nangka tau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak kome matinro tau matalemu to nyawana itu. Iya, itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Quran, talaki Al-Quran itu ada 2, talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan, dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau, walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Magai itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya?
as-sampaja sunnaki tapatamma ikorang rilalan na sampajang. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigau Abu Hanifah, iya to naro napigau Imam Malik, iya matoto napigau Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam, 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih, sisa menapatamma lala sampajang, sisa napatamma isa liwas sampajang. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka aga-aga stor berarti dia punai. Makanya mega anak tak deh hafalan nah. Apa aku mi guru na stor. Nanya kodi la stor berarti dia punai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-gurumu. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya, dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya ni akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathudin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai spring bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai spring bed yang bagus, kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh, kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata gurutta? Makanya gurutta makanya sana, tapi mulu lengemotu matu agak alasan. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri, magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren makokoe pasang AC, pasang spring bed, kemudian dia nasuatoni lai laundry toni pakaianna, sehingga Indomie mibawa nisana nasu ko masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makanya guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Namanya di pesantren makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasuh, ya toma sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter, o kopi bunga minum. Bayangkan Pak, ya gitu mandro ke Saramaya apa malala lo bunga 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air.
latupio ko bujunge napa timpa napa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai, ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan minum dulu. Puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung, dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih, tapi dena tau pada batena Nabi temanre, iya Nabi tak kau manre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo poidi opor ke kiri opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ko SMP ko tolo mitai, maka ada samana je guruku dia berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi ya na pensiun lihat nanti langsung drop itu. Kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dia berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kong katau puasanya asok jajangan enakan nailah sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya sosining, maka dia Nabi nasabah hari Senin saya lahir. Jadi ya koso Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya koso Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macori Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Ki Hamid Pasuruan. Agana pasangan nigi tau mapuasangi asoja jengenna maka gade-gaga lasawat disolangi watak kalena. Itu kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni dia nisangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna dia to nisangi. Guru nami malengi termasuk saya Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa inang ka tanggal asanggal alay tanggal telu tanggal 5 ulah 5 tanggal 6 ulah 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malingi itu. Jadi makanya tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu, makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya, dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya ko engka anak tamelo ki ko berhasil tak puasanya sojajengan Indo na isuro mapuasanya sojajengan
Tapi ya kopi itu anak tanah mak dupa-dupa ngaso jajangan nak jamu tak puasa manang. Stres ki madu. Iya. Jadi kongka anak tak misalnya mak kedai anakku mereka ko manca jitau panritai. Tak puasangi aso jajangan nah milawi barakah. Kemudian yang kedua, tak kiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakat tu pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matui baca tapi merajing-rajing. Kega Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya kau Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yo pui di kota mak baca Fatihah madar dia kataluki banyawa. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu harus disambung karena di situ kan huruf la di ujungnya. Iya. Nah imam kan setiap membaca itu tidak nyambung, pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan sehingga tidak singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari. Tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz. Iya, Nabi saja yang punya mukjizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas puang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan. Makanya kong kata caci maki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Ta, cuma satu wasiat beliau. Jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patato pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wadi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerimaan santri. Ya kau mak pak guru kau dia marigaga. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja nare kau dia penadapi 40 aja lalu. Acio bawan nojolo. Kenapa? Beliau menyampaikan orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar.
Saya tanyakan, guru tak Muin memang lebih. Guru tak Haji Fathudin Sukara 40 lebih. Guru tak Abdul Malik juga 40 lebih. Guru tak Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu, maka dah ya kongka kesempatan bagaimana, atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa, agak nasa guru tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah, tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi nabi dan rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau, karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kau patah puluh itu nguruk natawe, itu sudah ada isyarat kalbu, dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku, kita tidak menutup kemungkinan, kita janjian hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah, tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu ndak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini, hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esak dana napakan jaki bacana. Ya rode na malada sadana na bala meniko mak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah na baca lalu mani. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah pahangir. Angka lalu imam gangka mato dia pahang. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah. Mas sampai jam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana. Rakaat kedua na lagorang, sisanya rakaat ketiga na baca lalu mani. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilah dak sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah. Apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang dan di saat saya yang mendengarnya. Oh ini yang parah ini. Ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati. Kami makoro napaki okuyaka nak budayaka nastain wih rokok nih agak na baca gimana padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago sisanya rakaat ketiga oh na bala man. Nah ini yang jadi masalah, makanya tapi dia togago ke pesantren betul Quran tidak ada insyaallah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan, karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna aja na lalu ko pintuna jamaah supaya dia tak ganggu bacana. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya.
aja nih to mabela malah dasar aja na imang sapiri oto lagi na denang kanenre oko pintu na penumpangnya. Yan na rumawa tala dasar. Yan ang kasapiri oto pintu na penumpangnya no lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo ima na mo pintu na makunray no lato. Ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam pakai pelak korang aja lalu nato lima sulara poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalannya itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor, ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran, nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites ta'zimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke gurun apa jamana mak golo, tapi langsung dia begini, biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak makable, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku, tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran Pak, hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar. Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akap pelak korangi, namo si polo mi ayak ta pelak seso, yang penting maka pelak kimat teru, apa mulai makoko akap pelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran, karena itu sudah menjadi syafaat. Apa maka pelaki, ya mikot temai hafalata, diminta pertanggungjawabannya. Kalau ku yang lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan, cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan.
Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru Pak Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus, tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz, itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan supaya kau terkoneksi sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam, itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 rokna masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Sere bulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku, yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basogi nama pakarya wa alih. Itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki materu. Jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibu nyainya, istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Haji Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini, Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan, itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal, Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya magampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibenena tulip pakai kereng masih satu gitu.
Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam satu hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam satu hari. Bedakan salam, bedakan salawat. Kalau mengirimkan salawat itu untuk mengambil syafaat, kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan salawat. Karena makadai nabita nigi bereselangi kak pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegayasa dari selang, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Ababar Ruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawa kuang Allah Ta'ala si malaikat anak kiringangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat, tapi ya ko salam, Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nipisi runtu Nabi tak kiringangi beresalam. Sebelum tidur saya kasih amalannya. Sebelum tidur berwudu sempurna, ajenneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utamanya di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taung umuruna na de panangkanan nipi si runtu nabita na mo cicami tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi, ajenneki pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi di saat baring, minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang. Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mipak disangangi talegan nak toni anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat, kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya, dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu, jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook, karena Facebook bu tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat, di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf saya ada acara yang sebenarnya
lebih dulu daripada acara ini, cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan, makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar, ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa Pak, makanya saya sudah 1 jam pas 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku, mohon saya minta izin didoakan, karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqomah. Kalau pikiran normal Pak, mungkin saya sudah drop, tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa.